Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini, hingga detik ini, kita semua masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan masih banyak hal lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'innya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya harap semoga semua bisa mengambil dan memetik apa isi dari ceramah ini. Ceramah ini bukan bermaksud dan bukan berarti bahwa saya ini orang yang alim, mengetahui bahwa saya ini orang yang suci. Bukan seperti itu. Karena tidak ada orang yang alim, tidak ada orang yang suci kecuali satu, kecuali Allah tutupi aib-aibnya. Mengapa sih Allah itu gak ngabulin doa-doa saya? Mengapa sih Allah itu gak ngabulin doa-doa kita? Sebelum lanjut ke hal-hal yang lebih mendalam, coba kita renungkan. Dalam hidup ini, sudah berapa banyak keluhan yang kita salurkan? Sudah berapa banyak keluhan yang kita sampaikan ke Allah? Dalam 1 tahun ini, dalam 1 bulan ini, 1 minggu ini, dalam 1 hari ini saja, dari pagi, dari kita bangun tidur hingga saat ini, sudah berapa banyak keluhan yang kita sampaikan, yang sudah kita keluhkan ke Allah. Sudah berapa banyak? Mungkin banyak, sangat banyak. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita lanjut ke berdoa, kita harus mengetahui esensi dalam doa itu sebenarnya apa ya. Poin yang pertama, ingat, Allah itu Maha Pemberi. Allah akan memberi segala sesuatu meskipun tidak kita minta. Kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah itu banyak. Dan lantas timbul pertanyaan, kita meminta, kita memohon ketika kita mempunyai sesuatu, ataukah kita ketika tidak mempunyai sesuatu? Ya, pertanyaannya ketika kita tidak mempunyai sesuatu. Ketika kita miskin, kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin kaya. Ketika kita bodoh, kita meminta ke Allah, ya Allah, saya ingin pintar. Ketika kita sakit, kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin sehat. Ya, perlu kita ketahui bahwa di dalam hidup ini banyak sekali nikmat-nikmat yang seringkali kita sepelekan, seringkali kita abaikan. Dan sebenarnya nikmat-nikmat itu lebih banyak dari apa yang gak Allah kasih. Nikmat-nikmat yang pemberian Allah itu lebih banyak dari apa yang gak Allah berikan. Coba lihat contoh dari organ-organ tubuh kita. Ada mata yang berfungsi dengan baik, bisa melihat dengan baik. Ada organ-organ dalam yang bisa berfungsi dengan baik. Ada kaki yang bisa berjalan dengan baik. Dan masih banyak hal-hal nikmat-nikmat yang Allah berikan, tapi kita sepelekan. Ingat, nikmat yang Allah kasih, pemberian yang Allah kasih lebih banyak dari apa yang enggak Allah kasih. Apakah kita harus buta terlebih dahulu agar kita meminta, ya Allah, berikan saya kedua bola mata yang berfungsi dengan baik, yang bisa melihat dengan baik, agar saya bisa melihat hal-hal yang baik? Mohon maaf, apakah kita harus tuli terlebih dahulu agar kita meminta ke Allah, ya Allah, berikan saya kedua telinga yang berfungsi dengan baik, saya berjanji akan mendengar hal-hal yang baik? Apakah kita harus lumpuh terlebih dahulu agar kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kedua kaki yang bisa berjalan dengan baik, saya berjanji saya akan berjalan ke tempat-tempat hal yang baik, ke masjid, ke tempat dakwah, seperti itu? Apakah kita harus seperti itu? Tidak. Jadi poin yang perlu digarisbawahi adalah nikmat Allah itu lebih banyak, pemberian Allah itu lebih banyak dari apa yang gak Allah beri, dari apa yang gak Allah kasih. Pemberian itu lebih banyak. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi,
A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, ketika engkau menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan, niscaya engkau tidak mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita harus mensyukuri apa nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, kita harus mengetahui kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita memohon, ke Zat yang Maha Kuasa, ke Zat yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan meminta ke seorang pelayan restoran yang ketika kita minta A akan dikasih A, ketika kita meminta nasi goreng akan dikasih nasi goreng, ketika kita meminta mie goreng akan datang mie goreng. Kita bukan meminta ke seorang pelayan, kita meminta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita analogikan dalam logika seperti ini. Ketika ada seorang anak dan seorang ibu, ketika sang anak protes, "Ibu, mengapa engkau memberikan saya lauk ikan? Saya ini ingin makan dengan ayam. Mengapa engkau memberikan saya air putih? Saya ini ingin susu, saya ini ingin kopi." Apakah perbuatan itu wajar? Perbuatan itu bisa dikatakan kurang ajar. Apakah kita meminta ke Allah seperti itu juga? Nauzubillah min dzalik. Ketika kita meminta ke Allah, "Ya Allah, mengapa engkau tidak memberikan rezeki, tidak memberikan saya kepopuleran, tidak memberikan saya harta yang banyak? Bukankah engkau yang Maha Kuasa? Katanya engkau Maha Penlihat, katanya engkau Maha Pendengar, katanya engkau Maha Pemberi." Apakah kita meminta kepada Allah seperti itu? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ketika kita meminta ke Allah seperti itu dan kita protes, mengapa Allah tidak mengabulkan doa-doa kita? Berarti kita menyamakan Allah itu seperti pelayan yang tidak becus. Dan poin selanjutnya yang harus kita pahami, mengapa Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan? Allah menjawab sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang meskipun itu tidak menyenangkan bagimu. Nah, ini poin yang harus digarisbawahi. Ada juga sesuatu yang kamu sukai, yang kamu senangi meskipun itu tidak baik bagimu, dan ada juga sesuatu yang tidak kamu senangi dan itu baik bagimu. Sungguh Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat tersebut kita harus mengetahui bahwa yang Allah beri itu yang terbaik buat kita. Dari poin-poin yang saya sampaikan, hakikatnya kita tidak pantas menerima apapun dari Allah. Kenikmatan dan apapun itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwa apa yang Allah beri lebih banyak dari apa yang Allah tahan. Mengapa Allah menahan nikmat-nikmat itu dari kita? Agar hamba-hambanya, agar kita semua berdoa dan beribadah kepadanya. Ingat esensi dalam berdoa. Berdoa bukan untuk dikabulkan, melainkan berdoa sebagai bentuk upaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau kabulkan, Allah tidak mau kabulkan, itu terserah Allah. Dan ingat, Allah mempunyai cara tersendiri untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Ada 3 cara. Yang pertama, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang kedua, Allah tunda di waktu yang tepat. Yang ketiga, Allah ganti di akhirat kelak dengan ganjaran dan pahala yang lebih baik dan lebih banyak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga maksud dari isi tujuan ini bisa disampaikan dan disalurkan dan bisa diamalkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata dan ketidaksempurnaannya saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa doa begitu kuat? Itu kuat karena kamu melakukan percakapan dengan Tuhan alam semesta ini. Tapi lebih dari itu, kamu terhubung ke sumber kehidupan. Kamu tidak hanya berbicara dengan seseorang yang mencintaimu.
kamu berbicara dengan sumber cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala.